Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah raya online GKKD Depok. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap jemaat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju pada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari ambil bagian dalam doa rantai 24 jam. Selamat menikmati ibadah raya online. Sama-sama muji nama Tuhan. Kita percaya kalau kita adalah ciptaannya Tuhan.
Yesus, ini waktunya untuk setiap kami bergerak Tuhan, untuk melakukan perkara yang ajaib Yesus. Karena kami ada Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia Yesus. Yesus, bawa setiap hidup kami untuk menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Roh mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, Kau sempurna. Yesus, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kami mengamini penyembahannya kami bawakan kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang hidup menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat tanda mujizat menyertai kami. Sehingga nyatalah bukti kebesaran-Mu bagi dunia ini Tuhan. Lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh Kau ikutkan. Kau beri kehormatan. Masuk dalam rencana-Mu. Menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami bawa hati kami, pikiran kami dan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu hadir pada tempat ini. Dimanapun berada, di rumah-rumah, di tempat-tempat manapun. Kami berdoa hadirat Tuhan menjamah setiap Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik, anak-anak, semua orang yang menyaksikan khotbah ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai, membungkus tutup dengan rapat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pembagian firman Tuhan pada pagi hari ini boleh benar-benar ditangkap dan diterima sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tanggal 18 Juli kemarin, kita semua dicengangkan oleh satu pemberitaan bahwa angka orang terinfeksi COVID di Indonesia sudah melebihi China. Kita tahu COVID dimulai dari China. Angka di Indonesia per tanggal 18 Juli kemarin 84.800 dan di Cina hanya 83.600. Padahal di Cina sudah dites kepada 90 juta orang. Di Indonesia baru 1,2 juta orang yang dites. Dan sudah menghasilkan 84.800 sekian orang yang terinfeksi COVID. Bayangkan kalau seandainya angka Indonesia dites sebanyak 90 juta seperti Cina, maka kita bisa hitung sendiri berapa banyak 84.000 dikali 90, sekitar 7 juta orang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menariknya, satu hari kemudian, tanggal 19 Juli, memang orang Indonesia penuh dengan syukur. Ya, diumumkan kembali, walaupun hari ini ada penambahan orang. Kalau saya nggak salah sekitar 1.700 orang di tanggal 19 Juli terinfeksi COVID. Tetapi puji syukurnya katanya bahwa hari itu angka yang sembuh ada 2.300 orang. Artinya terjadi minus atau terjadi penurunan terhadap angka orang yang aktif terinfeksi. Dari sini saya sadar, oh iya ya, bahwa selama ini yang kita catat adalah angka yang terinfeksi. Kita tidak pernah lihat berapa banyak sih ya yang benar-benar virus itu sedang aktif di tubuh manusianya. Karena kalau dia terinfeksi dan sudah sembuh, artinya virus tersebut tidak ada lagi sepak terjangnya. Dia sudah padam. Bapak Ibu sekalian, disinilah yang membuat saya berpikir, apakah hidup kita juga demikian? Seringkali ya kita merasa sudah positif dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, hidupmu yang positif, apakah aktif? Kalau cuma hanya positif tapi tidak aktif,
maka itu jadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau membagikan sesuatu mengenai bagaimana kita bisa bikin hidup kita lebih hidup. Semboyan ini memang sekitar tahun 2000-an, ya merupakan satu iklan dari sebuah perusahaan rokok gitu ya. Tapi karena sekarang rokok sudah diberi label bahwa merokok dapat membunuhmu, maka mungkin iklannya nggak cocok lagi, ya. Karena nggak mungkin di satu sisi dikatakan membunuh, tapi di satu sisi dia pengen beriklan mengenai bikin hidup lebih hidup, ya. Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar hidup kita ini bukan positif-positif saja. Karena positif tanpa aktif bertindak, ternyata tidak ada apa-apanya. Yang ditakutkan dari COVID ternyata adalah orang-orang yang sekarang sedang aktif virusnya. Kalau positif dan sudah sembuh, itu dicatat saja sebagai orang yang terinfeksi. Tapi yang aktiflah yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita bertanya-tanya sama hidup kita. Apakah hidup yang saya jalani sekarang ini sudah merupakan hidup yang aktif? Yang tadi saya katakan hidup yang lebih hidup. Bukan sekedar hidup yang positif atau baik-baik saja. Tapi apakah hidup saya aktif? Apakah hidup saya berbuah-buah? Itu pertanyaan bagi hidup kita sekarang. Kalau janji firman Tuhan, kita dengar di khotbah sebelumnya, minggu-minggu lalu, dikatakan bahwa dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan yang baik. Itu janji firman Allah, bahwa hidup kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan di sana, jika kamu menyucikan dirimu dari dosa-dosa, maka kita disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Lebih lagi dari sekedar baik. Kita diciptakan, disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Jika kita bisa menyucikan diri kita. Inilah kondisi hidup yang seharusnya kita alami. Hidup yang lebih hidup. Yang aktif. Yang ada dampaknya. Yang berbuah-buah. Bapak Ibu sekalian. Namun, kalau kita coba merenung, kita coba lihat realita, bagaimana hidup kita sebenarnya? Apakah hidup saya sudah melakukan pekerjaan yang baik? Oh Bang, sudah sih, tapi tadi saya terpaksa agak ngebohong sedikit Bang. Karena kalau nggak saya ngebohong, mungkin tidak jadi dealnya, tidak jadi transaksinya. Apakah itu pekerjaan baik? Tidak Bapak Ibu sekalian. Membohong adalah pekerjaan yang tidak baik. Tapi itu janji Tuhan, bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita merenung lihat realita hidup kita. Apalagi 2 Timotius mengatakan tadi, bahwa kita disediakan tuh pekerjaan yang mulia. Aduh Bang, barusan saja saya didamprat. Barusan saya diejek dengan segala kesalahan-kesalahan saya. Apa mulianya saya? Bagaimana firman Tuhan dengan realita ini disambungkan dalam hidup kita? Itu pertanyaan setiap kita, termasuk saya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Tuhan punya janji firman yang luar biasa. Melakukan pekerjaan baik, juga pekerjaan yang mulia. Tapi begitu kita melihat kepada hidup kita, banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab. Dan mungkin tidak bisa terjawab oleh kita sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak sendiri. Saya coba ambil satu kisah seorang filsuf besar dan juga penginjil besar. Mungkin kita kenal, ya, namanya Bapak Dr. Ravi Zacharias. Bapak ini seringkali
berkhotbah di radio-radio yang ada di Indonesia, sering diputar khotbah-khotbahnya. Dia seorang filsuf, doktor filsuf, dia ahli juga di pendidikan dan politik, tapi dia juga seorang penginjil besar kelas dunia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Dr. Raffi Zacharias yang saat ini sudah almarhum memang Bapak Ibu sekalian, karena tanggal 19 Mei kemarin di usianya yang ke-74 beliau dipanggil Tuhan setelah menderita sedikit terkait dengan kanker yang dialaminya. Raffi Zacharias muda saat umur 17 tahun ternyata sudah mencoba untuk membunuh diri. Bapak Ibu sekalian, Raffi Zacharias saat itu hidup dalam kondisi yang depresi. Depresi bukan karena tekanan yang ekonomi atau tekanan yang lain-lain. Dia depresi karena rasa malu. Rasa malu karena tidak bisa hidup seperti yang diinginkan oleh dirinya, juga oleh orang tuanya dan keluarganya. Raffi Zacharias hidup di India, mayoritas beragama Hindu, agama Sikh, juga yang lain. Dia beragama Kristen, lahir dari keluarga Kristen, dan dia hidup di keluarga yang cukup baik, tapi punya standar-standar yang tinggi. Kita ketahui di India memang hidupnya berhierarkis dengan kasta-kasta, dan persaingan dalam hidupnya cukup tinggi di sana. Sehingga ada rasa malu kalau seandainya dalam hidup ini banyak ketidakberhasilan yang dialami. Dan itulah yang didapati oleh Raffi Zacharias di umur 17 tahun. Dia kurang baik dalam akademik, juga di olahraga yang disukainya, kriket, dia juga tidak jadi yang hebat, juara nasional yang diinginkannya. Dia begitu depresi, tertekan oleh rasa malu. Dan lebih jeleknya lagi, dia melihat contoh temannya yang sudah lebih dahulu bunuh diri dengan mengguyurkan minyak ke tubuhnya dan membakar dirinya. Sehingga dia merasa, saya juga seharusnya seperti itu. Tapi Raffi Zacharias memilih waktu itu meminum racun. Sehingga waktu dia gagal bunuh diri, dia ada di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, depresi inilah yang dialami oleh seorang Raffi Zacharias yang saat itu masih berusia 17 tahun. Saat dia terbaring di rumah sakit, tiba-tiba datang seorang pemuda membawa Alkitab, dan di sana dia minta izin kepada ibu dari Raffi Zacharias yang sedang menungguinya untuk membacakan satu ayat kepada Raffi Zacharias. Ayatnya itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sana, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat yang terakhir, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itu diceritakan Raffi Zacharias seperti petir yang menyambar dia di dalam kegelapan rumah sakit itu. Itu begitu menggoncangkan dia, kata-kata bahwa kalau sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Itu yang membuat Raffi Zacharias menjadi berbeda dan menjadi orang yang kita ketahui sebagai penginjil besar di hari-hari ini. Raffi mengatakan di sana, Raffi dengan rendah hati dan jujur berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau seperti yang Kau katakan ada di sini, saya menginginkan kehidupan yang tidak saya miliki. Jika ini adalah kehidupan yang Engkau berikan kepada saya akan berjanji, jika Engkau membawa saya keluar dari tempat tidur rumah sakit ini, saya akan berusaha melakukan semua yang terbaik dalam pengejaran kebenaran.
Itulah kata-kata yang disampaikan Raffi saat Yohanes 14 ayat 19 disampaikan kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian, luar biasanya. Jauh setelah itu, Raffi sudah menjadi orang yang bertobat dan jadi penginjil. Ibunya meninggal dunia. Saat ibunya meninggal dunia, ayahnya menelpon dia. Raffi, apa yang mau kau berikan kepada ibumu sebagai bentuk kenangan terakhir? Raffi hanya mengatakan, torehkan atau catatkan Yohanes 14 ayat 19. Bahwa sebab aku hidup maka kamu akan hidup dalam nisan ibu saya. Itulah yang dituliskan di dalam nisan ibunya. Waktu berganti waktu, akhirnya Raffi punya waktu. Setelah dia berkelana menjadi penginjil kemana-mana, dia kembali ke India bersama istrinya. Dan di sana, di satu desa kecil, dia teringat bahwa di desa itu ada kuburan daripada neneknya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku jemaat, luar biasanya. Ternyata di nisan nenek Raffi Zakarias juga tertera ayat tersebut. Sebab aku hidup, maka kamu akan hidup. Artinya, Yohanes 14 ayat 19 ternyata sudah membekas kepada 3 generasi. Nenek, ibu, dan Raffi Zakarias sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian, kuatnya firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang membuat hidup kita ini bukan sekedar hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang lebih dari sekedar hidup. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lebih lanjut, ya, dalam Yohanes 19 Yohanes 14 ayat yang ke-19 sampai 27, maka kita akan tahu lebih lanjut bagaimana sih hidup yang Tuhan inginkan, yang seperti Dia hidup itu. Karena Dia berjanji, kalau aku hidup, maka kamu akan hidup. Itu janji Tuhan. Namun hidup yang seperti apa? Dan harus bagaimana saya mendapatinya? Karena saya sudah lihat, merenung tadi, realita hidup saya masih hidup. Tapi apakah hidup saya seperti hidup yang Tuhan inginkan? Kita baca Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14 ayat 19 sampai 27. Agar kita tahu bagaimana yang harusnya kita lakukan. Sehingga kita betul-betul mendapati hidup yang seperti Tuhan inginkan. Kita baca dari ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Setelah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa karena Dia hidup, maka kita juga akan hidup, Dia menjelaskan seterusnya di ayat seterusnya, bagaimana caranya kita hidup, agar hidup yang kita lalui, agar hidup yang kita hidupi, itu seperti hidup yang Tuhan hadapi, yang Tuhan hidupi juga. Saya catat di sini, dalam Yohanes 14 ayat 20, inilah yang pertama yang harus kita lakukan. Dikatakan di sana, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghendaki hidup kita ada dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan juga dengan kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tahu bagaimana kita bisa hidup bersatu dengan Dia. Bahwa kita harus menyediakan hidup kita sebagai korban yang harum. Kita harus punya mezbah. Setiap hari, setiap pagi, kita serahkan hidup kita untuk Dia. Itulah yang harus kita lakukan. Kita juga harus berdoa. Tidak mungkin kalau kita tahu doa adalah komunikasi kita dengan Allah, tapi kita malas berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Kalau kita sendiri malas berdoa, malas berkomunikasi dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diminta untuk mengundang Dia, hadirat Dia hadir, agar bisa bersatu dengan kita lewat pujian dan penyembahan yang kita bawakan. Kita sudah tahu semua. Itulah yang Tuhan inginkan. Hidup kita di pagi hari dipersembahkan kepada Tuhan, agar kita masuk dalam kesatuan dengan Allah Bapa. Itulah yang membuat hidup yang Tuhan janjikan kepada kita itu bisa kita peroleh, bisa kita hidupi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 20 mengatakan, hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itu akan membuat kita hidup yang sebenarnya. Hidup yang lebih dari sekedar hidup yang kita rasakan selama ini. Selanjutnya dikatakan di ayat 21-nya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa hidup seperti yang Dia inginkan adalah barang siapa memegang perintahku, ayat 21, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas sekali, setelah kita hidup dalam kesatuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah, dalam ayat 21 dikatakan, kita harus pegang dan kita lakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita sudah tahu banyak soal firman Tuhan, bahkan kita pegang. Tapi pertanyaannya, kita lakukan apa tidak? Saya harus cerita apa adanya mengenai diri saya. 1 bulan ini, saya menertibkan diri saya terkait dengan kebiasaan saya. Mungkin secara logika, kebiasaan saya ini baik. Saya termasuk tipe orang yang tidak bisa diam kalau melihat ada peluang. 1 bulan ini saya menertibkan hidup saya untuk tidak mengambil badan jalan saat saya menyetir. Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di Jakarta Pusat, saya tinggal di Bekasi, setiap hari saya pasti lewat jalan tol. Di jalan tol ini seringkali terjadi kemacetan setiap hari. Tapi selalu ada godaan
di mana badan jalan ini kosong Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai orang yang selalu tidak bisa melihat ada peluang, saya cenderung mengambil peluang itu. Dan beberapa kali saya lolos baik-baik saja. Dan itulah yang membuat saya seakan-akan sudah mengecilkan perintah Roh Kudus untuk kembali taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Tapi saya membesarkan hal lain di kepala saya. Bahwa sayang, ada peluang. Ngapain? Macet-macetan, buang energi, buang waktu. Ada peluang, mari kita ambil. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya harus bertobat sebulan ini. Selama 1 bulan saya sudah tunjukkan hidup saya. Kalau saya tahu firman Tuhan bahwa saya harus mematuhi peraturan pemerintah, maka saya juga harus melakukannya dalam hidup saya. Itu saya lakukan selama sebulan ini. Dan puji Tuhan, Roh Kudus membesar suaranya di dalam hati saya. Dulu mungkin tidak terlalu kedengaran di hati saya terkait dengan peluang itu. Mungkin peluang yang lebih besar. Sekarang Roh Kudus terus mengajarkan kepada saya. Gak apa-apa John, walaupun ini macet, tapi kamu sedang aku ajar satu hal. Terkait dengan kesabaran. Terkait dengan mengatur emosimu. Bapak Ibu sekalian. Saya terenyuh maksud saya. Dengan suara Roh Kudus itu. Sehingga 1 bulan ini saya bisa dengan tertib. Tidak lagi melanggar badan jalan Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya alami. Bagaimana saya yang selama ini sudah mengenal firman Tuhan. Bahkan berkhotbah seperti ini. Juga masih melakukan pelanggaran. Saya minta maaf sama Tuhan. Dan saya saat ini terus melakukan firman itu. Hal lain Bapak Ibu sekalian. Agar hidup kita lebih hidup. Hidup seperti yang Tuhan inginkan. Maka dikatakan, saya catat, setelah kita hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, lalu kita pegang dan lakukan perintah Tuhan, maka ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi, dikatakan di sana ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Ya, ternyata hidup seperti yang Tuhan inginkan adalah hidup yang diajari oleh Roh Kudus dan diingatkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengalami hal yang luar biasa lewat firman ini. Kalau dia menjanjikan hidup, di mana hidup itu adalah hidup yang diajari oleh Roh Kudus dan yang diingatkan oleh Roh Kudus, maka saya aminkan itu terjadi. Hari Kamis lalu, ibu saya yang selama ini sudah terbaring sakit di rumah, kondisinya semakin memburuk. Bahkan sudah sampai mengigau dan tidak kenal lagi banyak orang. Sudah banyak yang lupa, termasuk juga saat ketemu dengan istri saya, dia lupa. Karena kondisinya yang memburuk, maka ibu saya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, setelah dilakukan beberapa tindakan, maka ibu saya karena ada masalah di bronkusnya, di paru-parunya, maka dokter menetapkan dia sebagai suspek. Di era COVID ini, suspek termasuk yang harus diperhatikan atau diawasi gerakannya.
Ini berakibat saat mau pulang ke rumah, ambulan yang tadi membawa ibu saya dari rumah ke rumah sakit adalah ambulan umum, tidak boleh lagi dipakai. Harus menggunakan ambulan pasien COVID. Mendengar ini, kami berpikir, jangan-jangan ibu saya yang tadinya nggak kenapa-napa, bisa kena COVID karena itu adalah ambulan untuk mengangkut orang-orang COVID. Timbang demi timbang, akhirnya kami coba mengatakan kepada rumah sakit, bagaimana kalau kami saja yang membawa pulang dengan mobil saya. Bersyukur Tuhan buka jalan, rumah sakit membolehkannya. Sehingga ibu saya bisa pulang ke rumah. Berselang 2 hari, tiba-tiba ada kabar lagi bahwa ibu saya sekarang malah sudah kemungkinan terkena stroke ringan karena bicaranya sudah tidak jelas. Kalau istilah orang, lidahnya sudah pelok. Untuk bicara jelas tidak bisa lagi. Oleh karena itu ibu saya terpaksa dibawa lagi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata dokter juga tidak bisa langsung melakukan tindakan karena ada catatan suspek tadi. Saya diberitahu dan saya datang ke rumah sakit, dan saya waktu itu singkat kata berusaha mencari di mana rumah sakit yang bisa menerima ibu saya. Saya cari-cari sekitar Salemba ke RSCM. Di sana dengan mudah-mudahan bisa diberikan oleh rumah sakit, kami mengatakan bahwa ibu saya mau tes PCR. Selagi di tes PCR, boleh enggak ibu saya nanti masuk ruang isolasi di sana? Ternyata kondisinya lebih penuh di RSCM. Di RSCM Kencana, tes PCR hasilnya 3 hari dan baru bisa dilihat kalau orang yang dites PCR itu juga menginap di ruang isolasi yang ada di rumah sakit. Tapi ruang isolasinya cuma 1 dan sekarang sedang dipakai. Saya begitu bingung dan saat itu saya diingatkan untuk berdoa. Karena saya percaya dikatakan tadi dalam Yohanes 14:26, salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan saya akan firman Tuhan. Sampai di rumah sakit, saya melihat ibu saya masih belum diapa-apain oleh dokter. Maka saya dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kesembuhan itu dari Tuhan datangnya. Itu membuat saya kuat. Dan saya berusaha membujuk ibu saya. Karena ibu saya juga tidak mau kalau tinggal di rumah sakit itu, yang puji Tuhan ternyata ada ruang isolasinya. Kalau di RSCM penuh, di tempat rumah sakit itu ada ruang isolasinya. Tapi ruang isolasi tidak boleh disertai sama suster ataupun perawat dari keluarga. Ibu saya selama ini makan saja disuapin, karena untuk bangun badan saja sudah tidak bisa. Jadi harus mengandalkan perawat dari rumah sakit semua. Ibu saya menolak. Disitulah saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus. Coba ceritakan tentang apa yang terjadi dengan bapakmu di rumah. Jadi selama ini ibu saya itu dirawat di rumah ibu saya bersama dengan kakak saya. Dan saya merawat bapak saya di rumah saya. Karena memang sulit bagi kakak saya untuk merawat 2 orang tua sekaligus, di mana bapak saya juga kena stroke.
Saat hari itu, saya ingat itu adalah hari Sabtu malam. Bapak saya sudah dijanjikan bahwa hari itu dia bisa mengunjungi ibu saya di rumah kami yang ada di Jakarta Pusat. Begitu bapak saya dikatakan tidak bisa, tidak jadi karena ibu saya harus ke rumah sakit lagi. Bahkan keadaannya mungkin lebih parah dari kemarin karena sudah tidak bisa bicara dengan baik. Lidahnya sudah keluh. Bapak saya keluar air mata. Inilah yang saya ceritakan kepada ibu saya. Mak, Mama harus dirawat karena Bapak pengen ketemu Mama. Tadi Bapak sampai mengeluarkan air mata karena nggak jadi ketemu Mama. Jadi Mama harus dirawat hari ini. Puji Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan akan firman Tuhan, Dia juga yang mengajari saya untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan bapak saya kepada ibu saya. Inilah yang meluluhkan hati ibu saya. Sehingga dia menerima, mau masuk ke dalam ruang isolasi yang memang tidak bisa ditemani oleh keluarga sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian, tugas Roh Kudus kepada kita. Dia mengingatkan firman Tuhan untuk menguatkan kita, sekaligus dia memberikan pengajaran-pengajaran. Bagaimana kita lewati, mensiasati hidup kita ini. Jadi hidup yang seperti itulah yang harusnya kita alami hari demi hari. Yang menggenapi Yohanes 14 ayat 26 tadi, Bapak Ibu sekalian. Itu hal ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar hidup kita seperti hidup yang Dia rancangkan. Seperti hidup Dia. Selanjutnya ayat 27 sebagai pelengkap semuanya. Dikatakan di sana, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, itulah hidup yang Tuhan janjikan. Dan itulah hidup yang harus kita alami. Kalau kita ingin hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang Tuhan Yesus bayangkan, yang Tuhan Yesus rencanakan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau virus saja baru aktif sehingga dia baru dihindari. Kalau virus itu positif tapi dia tertidur di tubuh kita, tidak terlalu dikhawatirkan. Yang berbahaya adalah virus yang aktif. Oleh karena itu, hidup kita bukan sekedar tahu hal-hal yang positif, bukan sekedar tahu apa yang baik, tapi kita diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas membuat hidup kita menjadi berarti, yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Dan itulah hidup yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 14 ayat 19 tadi. Sebab aku hidup, maka kamu akan hidup. Itulah hidup yang Tuhan inginkan kita hadapi. Dan itu semua bisa kita peroleh kalau pertama kita bersatu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita pegang dan lakukan perintah-perintahnya. Yang ketiga, kita
diajarkan segala sesuatu dan diingatkan oleh Roh Kudus. Hidup yang penuh tuntunan Roh Kudus inilah yang harus kita alami. Dan yang terakhir, hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkannya saat dia pergi ke surga. Itulah yang harus kita hidupi di dalam hidup-hidup kita saat ini. Di saat-saat COVID ini sedang ganas-ganasnya. Bapak Ibu, mari saya ajak. Bikin hidupmu lebih hidup. Jangan biasa-biasa saja. Mari, sehingga janji Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa hidup kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 21 bahwa hidup kita disediakan untuk tujuan yang mulia. Itu bisa kita peroleh Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami ingin mendapati hidup yang Kau janjikan Tuhan. Hidup yang lebih dari hidup yang kemarin kami lakukan Tuhan. Hidup yang lebih dari kemarin kami alami Tuhan. Yaitu hidup yang penuh dengan kesatuan dengan Engkau. Hidup yang memegang dan melakukan firman Tuhan. Hidup yang selalu diingatkan dan diajari oleh tuntunan Roh Kudus. Dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Itulah hidup yang harus kami alami Tuhan dalam hidup-hidup ini. Dalam hari-hari ini Tuhan, kami akan hidup sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, firman sudah disampaikan. Hamba percaya Tuhan, tidak akan sia-sia kembali firman yang disampaikan. Mari responi Bapak Ibu sekalian. Kalau hidupmu selama ini begitu-begitu saja, penuh dengan depresi mungkin, kekhawatiran, atau tidak masalah, tapi akhirnya kau bosan dengan hidupmu. Mari Bapak Ibu sekalian, itu bukan hidup yang seperti Tuhan inginkan dalam Yohanes 14 ayat 19. Dia ingin hidupmu seperti hidup yang Dia rancangkan. Karena Dia hidup, maka kita akan hidup. Artinya kita akan sama hidup seperti Dia. Hidup seperti Dialah yang harus kita lewati Bapak Ibu sekalian. Mari ubah mulai sekarang. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, ubah hidupmu menjadi lebih hidup lagi. Bapa dalam surga, bawa kami, setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, yang hari ini mendapati hidupnya biasa-biasa saja, atau hidupnya penuh dengan depresi, atau hidupnya penuh dengan kekhawatiran, atau hidupnya penuh dengan kebosanan. Bapa dalam surga, jamah mereka sekarang Tuhan.
agar mereka hidup seperti hidup yang Kau janjikan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan janji-Mu. Kita akhiri ibadah kita pagi hari. Tapi ingatlah selalu, jangan mau dengan hidup yang biasa-biasa saja. Hiduplah aktif, baru kau berbeda. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Oh terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pagi hari ini firman sudah disampaikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Shalom saudaraku. Tetap semangat, tetap hidup sehat. Shalom.